Apa yang salah dengan pendidikan di Indonesia? Dan kalau dibandingkan dengan Singapura, apa ya yang ngebedain sehingga kok di Singapura jumlah pengusahanya bisa lebih banyak dan juga drive ya daya juangnya kok juga lebih tinggi? Kita akan nanya ke Miss Mary Riana, seorang pengusaha, konten kreator, dan juga motivator yang pernah kuliah di NTU di Singapura dan mendidik banyak sekali anak-anak negeri ini untuk menjadi baik pengusaha ataupun profesional yang sukses di masa akan datang. Kita juga akan nanya ke dia, kalau seandainya dia jadi Menteri Pendidikan di Indonesia, kira-kira kurikulumnya akan kayak gimana ya? Kebijakan yang dia akan buat seperti apa ya? Yuk, seru banget yang pasti. Lanjut. Miss Mary kan punya passion di pengembangan diri, ingin bantu orang supaya bisa bertumbuh. Dan bisnis yang ditekuni pun juga bisnis pendidikan, walaupun kemudian berkembang ya. Yang kekinian lebih ke pendidikan juga sih sebenarnya kalau menurut aku sih. Cuman kan mendidik para entrepreneurs kan, sampai jadi kan, bantu dia berkembang makin besar kan gitu ya. Nah, yang aku ingin obrolin nih di kesempatan kali ini adalah pendidikan formal justru. Formal, justru agak beda kan. Kalau Miss Mary kan non-formal nih gitu ya. Nah, karena saya sendiri, aku udah sering ngomong dalam beberapa kesempatan punya kegelisahan tentang pendidikan formal. Gitu. Nah, jangan-jangan justru misalnya kalau aku pengen anakku supaya jadi sukses gitu, mau jadi pengusaha atau mau jadi apa gitu. Udahlah, kirim aja ke sekolahnya Miss Mary gitu. Ya sekolah formal cuma sekedar kewajiban aja asal punya ijazah gitu. Seolah-olah yang ada di masyarakat kita tuh pikirannya seperti itu kan, sayang banget kan, gitu. Nah, aku ingin bahas ini bukan Miss Mary sebagai akademisi yang membangun sekolah formal, sekolah non formal ya. Nah, justru malah sebagai orang di luar lingkungan formal justru. Karena aku yakin dari formal ataupun non formal masing-masing bisa saling contribute kan untuk membuat lebih baik di kedua-duanya gitu. Dan bahkan maybe harusnya itu bukan dua hal yang harus dipisahkan gitu ya. So, I would start from the biggest question dulu. Pertanyaan yang paling besar dulu. Apa nih? Opininya Miss Mary. Jadi ini boleh subjektif tentu saja. Opini. Nggak harus merujuk kemana-mana. Boleh rujukannya ke hati yang paling dalam saja. Apa yang salah dengan pendidikan formal kita? Pertanyaannya udah langsung apa yang salah gitu ya. Jadi kalau di Google tuh kan kalau kamu ngetik apa nanti keluar, oke, yang salah adalah ini gitu. Apa yang kita tanyakan itu yang akan kita dapatkan kan. Oke. Ini my personal opinion ya. Of course, sebenarnya kayak saya sendiri ketika saya mengenyam pendidikan di Indonesia itu SD, SMP, dan SMA. Jadi saya mungkin tidak bisa berkomentar lebih banyak detail tentang kayak kuliahnya seperti apa dan seterusnya. Karena kan sebenarnya saya tidak berada di dalam sistem itu. Jadi saya tidak tahu persisnya seperti apa gitu. Tapi kalau dari apa yang saya lihat sekarang dan apa yang mungkin dulu pernah saya rasakan, ya sometimes mungkin the system, namanya juga sistem kan, itu dibuat sampai hari ini mungkin belum terlalu relevan directly dengan yang ada di kehidupan. Ya, jadi contohnya nih misalnya kalau kita sekarang belajarnya engineering gitu kan, of course itu kan sebenarnya sesuatu hal yang dibuat dan butuh waktu untuk bikin kurikulum, butuh waktu untuk misalnya menyusun semuanya untuk menjadikan itu sebuah sistem kurikulum gitu. Tapi begitu sudah terjadi dan diajarkan, kan dunia berubah, tempat semua berubah dan kecepatan berubah itu jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan kita membangun kurikulumnya. Sehingga yang awalnya mungkin itu lebih kayak ngajarin technical skill set, sedangkan skill itu terus berubah, jadinya nggak relevan. Kalau menurut saya, yang harusnya, at least buat saya pribadi ya, yang harusnya lebih difokuskan itu bukan hanya skill setnya, tapi di awal itu ya mindsetnya dulu. Menurut saya nih, alangkah baiknya kalau dari sejak awal anak-anak ini sudah diajarkan growth mindset gitu. Bagaimana bahwa oke, kamu sekarang belajarnya ini, tapi ini nggak menjadi batasan bahwa suatu saat nanti kamu harus menjadi ini gitu. Oke, mungkin kamu sekarang nilainya belum bagus, tapi kan itu karena
hanya mengetes ujian dari kecerdasan kamu di bidang itu aja, matematika. Kalau kamu nilainya nggak bagus di matematika, bukan berarti kamu bukan anak cerdas, masih ada kecerdasan-kecerdasan lainnya. Jadi menurut saya pola pikir itu yang akan everlasting, karena kalau yang namanya skill itu akan selalu berubah, dan tapi yang bisa namanya dipelajari lain waktu gitu ya, di kesempatan yang akan datang. Betul, tapi kalau misalnya pola pikir, menurut saya itu yang fundament. Karena pola pikir yang saya dapatkan sekarang aja itu hal-hal yang saya pelajari dari orang-orang zaman dulu, kayak buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill, itu kan yang udah berabad-abad dulu banget gitu, tapi still relevant. Kayak Stoic gitu kan sesuatu hal yang sangat udah jadul banget, tapi still relevant bahkan sampai hari ini. Jadi kalau buat saya itu sih yang menurut saya penting. So, apa yang salah dari pendidikan? Kalau saya coba summarize, please correct me if I'm wrong ya. Aku coba nyamain pemahamanku gitu. Pertama adalah fokus too much on the skills yang mungkin very academic related, ya, tergantung belajar matematika gitu ya, dari engineering ya di engineeringnya, gitu. Which is itu nggak salah gitu, itu kan diperlukan kan ya. Tapi lacking sesuatu yang sifatnya justru lebih fundamental, lebih soft skills. Salah satunya adalah mindset yang namanya growth mindset. Itu sesuatu yang justru harus embedded. Betul. Tanpa adanya growth mindset itu, seorang anak misalnya ketika dia nilai matematikanya jelek, dia akan berkata mungkin bahwa aku memang bodoh. Kalau dia nggak punya growth mindset, kalau dia punya growth mindset, dia akan mengatakan, ini cuman karena aku nggak belajar aja gitu kan. Harusnya kalau aku belajar sih bisa gitu. Aku mungkin nggak bagus di matematika, tapi aku bagus di bahasa Inggris misalnya gitu ya. Setiap orang kok beda-beda kok capability-nya gitu. Nah, lacking mindset tadi yang namanya growth mindset itu malah justru bisa jadi penghambat gitu ya, atau bisa ngebuat si anak tadi ketika bertumbuh, kalaupun dia jago dalam satu skill, bisa jadi dia berhenti di situ aja, ya nggak? Karena merasa udah cukup dengan skills-nya itu, padahal dunia berubah tadi ya. Betul. Tapi kalau saya boleh tambahkan lagi, sebenarnya yang salah. Oke, ini saya bisa ditimpuk netizen kali ini kalau ngomong begini. Soalnya saya mancing sih pertanyaannya ya pakai supaya lebih seru aja. To be honest, saya selalu bilang bahwa kalaupun kamu nggak belajar, yang salah tetap diri kamu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan kurikulumnya, jangan pernah menyalahkan sekolahnya, jangan pernah menyalahkan environment-nya. Karena kan ini yang memang di-provide gitu. Ini kan hanya kesempatan di-provide. Tapi yang namanya pembelajaran itu tetap siswanya sendiri harus take responsibility gitu. Of course keadaan seperti ini, tapi you can take more responsibility untuk bisa mencari tahu lebih banyak belajar lagi di tempat lain gitu. Jadi kalau saya bisa kasih analogi, menurut saya siapapun juga pembuat kebijakan education, of course there's always room for improvement. Tapi bagi saya itu sama seperti kayak air mancur gitu. Education tuh, ilmu tuh kayak ini ada airnya, ini ada air mancurnya gitu kan, dan dia akan selalu berusaha untuk ngeluarin air itu. Tapi kan manfaat apa yang kita dapat dari air mancur itu tergantung dari orangnya. Ada yang datang ke situ, dia cuma kumur-kumur doang gitu. Ditelan aja enggak, kumur-kumur aja, habis itu dibuang. Ya kalau kayak gitu ya kamu nggak akan bisa merasakan manfaat air itu dalam tubuh kamu. Orang cuma pakai kumur-kumur doang kok, ya kan? Ada yang mungkin ya udah minum tapi cuma setegak kadang-kadang aja. Kalau misalnya pas lagi haus banget ya baru minum gitu. Ya, tapi ada juga yang benar-benar haus, wah benar-benar ada di situ lagi-lagi, bahkan galin dari asal dari mana dan seterusnya. Jadi menurut saya yang semua orang, mungkin pemerintah, stakeholder di bidang education berusaha yang menciptakan mata air itu. Tapi at the end of the day, responsibility kamu belajarnya berapa banyak, kamu belajarnya apa ya tetap kamu gitu. Jadi nggak boleh nyalahin, kurikulumnya sih nggak bagus, nggak sekeren di luar negeri sih. Menurut saya enggak sih. Selalu ada cara kalau kamu benar-benar take responsibility dan mau belajar. Ini contoh orang yang growth mindset itu udah sangat-sangat bagus. Jadi kalau teman-teman tadi bingung, apa sih growth mindset? Ya ini growth mindset, jadi kayak gini ya. Oke, Miss, aku paham itu ya. Dan kita akan selalu encouraging, mendorong semua orang ya, dari masih anak-anak sampai dia udah dewasa, bahwa dia harus taking control terhadap masa depannya sendiri, pembelajaran sendiri gitu. Jangan bergantung sama orang lain. Jangan nuntut orang lain harus gini demi perbaikan nasibnya kita. Nasib kita ada di tangan kita gitu ya. Oke, dalam konteks itu totally agree. Dan saya encourage semua orang, teman-teman semuanya dengerin Miss Mary, lakukan itu ya. Nah, sekarang diskusinya nih yang aku ingin ajak Miss Mary adalah justru kita kan namanya kampus, sekolah, termasuk government, pemerintah, punya tanggung jawab dong untuk menghadirkan sistem yang terbaik. Sehingga memberikan ruang
atau peluang yang lebih besar bagi rakyatnya, bagi masyarakat supaya dia akhirnya dapat pembelajaran yang terbaik, bisa bertumbuh dan sebagainya. Jadi kita ngomongnya bukan dalam perspektif si pembelajarnya, tapi si penyedia layanan pendidikannya sekarang ini. Nah, aku pengen ke Singapura ngomongnya nih ya, karena kan Miss Mary kan kuliahnya di sana gitu ya. NTU ya? NTU, apa jurusannya, Miss? Teknik elektro. Terus masih bisa benerin laptop saya nggak? Masih. Kalau di kantor tuh rusak, iya, saya masih bisa. Laptop saya, kalau di keluarga tuh kalau misalnya ada listrik rusak apapun juga pasti, Mama. Gitu ya? Headset nggak jalan, Mama. Gitu. Serius ya? Beneran. At least kepake lah ya kuliahnya dulu ya. Suami saya juga masih manggil saya, udah tanya Mama aja. Sejauh mana? Aku dari pertanyaan gede dulu ya. Nanti aku akan punya pertanyaan lanjutan. Sejauh mana kuliah di NTU itu memberikan kontribusi terhadap suksesnya Miss Mary hari ini? Sangat. Di bagian apanya tuh? Sangat. Kontribusinya? Pertama mungkin the environment ya. Karena saya percaya seseorang itu karakternya dibuild bukan hanya dari education apa yang dia dengar, tapi kan the experience that they have and the environment gitu yang dikondisikan untuk bisa membuat kita belajar. Jadi pertama kali ketika waktu itu saya sampai Singapura dan berada di kampus itu, I got a shock. Shock banget gitu. Apa tuh yang ngebuat shock? Karena mereka tuh sangat kiasu. Ngoyo gitu. Belajar tuh kayak untuk pertama kalinya kalau di Indonesia, setahu saya tuh kayak library tuh perpustakaan tuh selalu kosong, ya kan, selalu kosong. Tapi kalau hanya di sana sebelum perpustakaan buka itu orang udah pada ngantri. Serius? Ngantri. Begitu itu buka itu kayak lagi orang sale ya. Wah, lari-lari gitu ke dalam hanya untuk supaya bisa dapat tempat belajar supaya mereka bisa duduk di situ dan belajar. Gitu. Dan itu sampai malam selalu full. Jadi kalau nggak benar-benar nggak pagi sampai ke sana udah nggak akan dapat tempat tuh. Gitu. Dan bukan hanya itu, ini bukan hanya pas lagi saat exam aja ya. Kalau exam lebih ramai lagi, tapi bahkan di saat-saat tertentu kayak di tempat biasa di kampus kan suka ada bench tempat duduk gitu kan. Itu full orang belajar gitu. Dan ya I get a culture shock karena menurut saya wow, ini orang-orang kiasu banget gitu belajar. Ya cuma mungkin disitulah saya melihat bahwa ya mereka benar-benar mengappreciate. Karena untuk orang bisa kuliah di NTU, di universitas, ini setelah saya tahu ya, jatahnya Singaporean di sana tuh mereka sebenarnya sangat terbatas. Jadi tuh dari sejak TK, SD itu mereka sebenarnya udah dijuruskan. Bahkan kelasnya tuh kayak SD, SMP, kalau dulu kan kita kelas 1, 2, 3 kan ada 1A, 1B, 1C gitu kan. Itu kan random. Tapi kalau di Singapura tuh A itu yang paling the best of the bestnya tuh semua dikumpulin jadi satu gitu. Yang the worst of the worst dikumpul jadi satu. Dan kalau yang di tempat yang kelasnya paling bagus, dia akan menaruh guru yang paling bagus di situ. Dan it's always like that. Sehingga orang-orang yang bisa masuk ke universitas untuk lokal Singaporean ya, itu paling mungkin top 10-20% saja gitu. Jadi ketika mereka ada di situ, makanya mungkin mereka treasure it so much gitu. Ditambah banyak juga foreigner yang juga belajar di situ kan. Jadi the environment make it very competitive. Culture shock lagi ketika pas lagi saya kuliah, biasanya kalau udah selesai, lecture-nya selesai ngomong kan, bubar. Ini nggak bubar. Begitu selesai lecture ngomong, semua maju ke depan ngerumunin lecture-nya, nanya pertanyaan. Beneran gitu. Nanya gitu. Kiasu kan, nanya. Dan kadang-kadang orang kayak kita, saya nggak punya pertanyaan, ya udah nggak apa-apa, saya tetap maju ke depan, pengen tahu yang lain nanya apa gitu supaya saya nggak kelewatan gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang sebenarnya tanpa saya sadari itu membuat saya jadi kiasu juga. Jadi kiasu juga gitu. Dalam kehidupan ya, dan dalam usaha ya. Jadi belajar gitu. Dan sorry Miss, mungkin teman-teman nggak familiar dengan istilah kiasu. Oh oke. Kiasu itu berarti nggak mau kalah. Iya, jadi kalau misalnya orang bisa bagus, ya saya harus bisa lebih bagus lagi. Kalau bisa jangan sampai ketinggalan lah. Jadi kiasu mental itu pokoknya nggak mau ketinggalan gitu. Iya, jadi dari situlah saya berubah cara pandang saya terhadap education. Bahwa dari situ
ya berarti ini tempat untuk belajar. Tapi sebagaimana kamu memaksimalkan tergantung kamu sendiri. Kamu mau serajin apa gitu kan? Kamu mau ke library baca buku, cari tahu sendiri, cari referensi. Kalau di kampus tuh biasanya gurunya ngajar segini, tapi nanti di bawahnya ada banyak referensi nih. Ini adalah buku-bukunya kalau kamu mau cari tahu lebih banyak lagi. Nah, jadi sometimes kadang-kadang begitu kita nemu buku yang dipakai sama lecturernya, kita tahu, wah, ini kayak nemuin harta karun gitu. Jadi udah bisa tahu lebih banyak dari mana si guru ini ngajarin gitu. Jadi hal seperti itu yang secara tidak langsung menurut saya itu juga membentuk saya sih. Yang Miss tadi cerita itu, si siswanya yang kiasu tadi itu datang karena culture, emang budayanya Singaporean seperti itu, atau karena sistem pendidikannya yang membuat siswanya jadi begitu? Kalau dari tadi yang saya dengar dari teman-teman yang juga Singaporean yang ada di sana ya, dari sistemnya juga. Karena tadi saya bilang, karena dari sejak awal SD, jadi SMP, emang dididik tuh kiasu ya sebenarnya. karena slot mereka terbatas. Jadi untuk bisa mendapatkan yang terbaik, kamu tuh harus disiapin. Karena kalau enggak, nanti masuknya ke ITE. ITE itu sebenarnya kayak tempat teknologi, tapi sebenarnya IT itu singkatan lucu-lucuannya it's the end gitu. Beneran. Nah, jadi karena sistemnya seperti itu, orang tuanya jadi kiasu. Jadi saya masih ingat banget temen saya sendiri yang kita sama-sama punya anak, dari sejak TK aja udah dimasukin ke 2 sekolah. Pagi di sekolah ini, siang di sekolah yang satunya. Kejam sekali itu orang tua. Iya, karena yang satu lebih fokus ke Inggris, yang satu benar-benar buat Mandarin. Jadi benar-benar 2 sekolah yang berbeda. Kenapa? Karena ya itu slotnya terbatas. Karena mereka pengen masuk di dalam good book-nya. Kalau udah SD masuk ke kelas yang bagus, dia akan mendapatkan peluangnya akan besar ke atas saya. Karena dia akan mendapatkan guru yang bagus di sekolah yang bagus gitu. Jadi ya akhirnya mundur ke belakang. Akhirnya sampai dari SD. Ya makanya banyak orang gitu. Itu menarik ya. Saya nggak tahu apakah saya setuju dengan itu atau tidak ya. Mungkin a big part of me nggak setuju. Ya, small part of me mungkin akan setuju ya, karena itu ngebangun semangat competitiveness yang bagus dan semangat daya juang yang tinggi gitu ya. Beda dengan anak Indonesia yang mungkin daya juangnya dan competitiveness-nya nggak setinggi itu gitu ya. Budaya bekerja sama, kolaborasi itu juga kan dibangun, terus ya tepo seliro gitu ya, nongkrong itu kan budaya Indonesia banget gitu ya. Yang mana sebenarnya itu juga ada plusnya, ada minusnya juga gitu. Kalau saya ngelihat tadi kenapa saya bilang saya nggak setuju dengan itu, karena saya khawatir itu creating pressure kepada si siswanya gitu pasti. Ya. Gitu ya. Banget. Sebenarnya bagusnya ada ya, punya daya juang, fight dan sebagainya gitu ya, sehingga itu berkontribusi pada Miss Mary, sehingga Miss Mary bisa jadi seperti sekarang kan gitu. Tapi maybe kalau bukan terjadi pada Miss Mary, bagi anak-anak lain yang mungkin agak berbeda gitu ya, itu efeknya akan lebih buruk nggak sih gitu loh. Aku penasaran juga, pengen tahu karena Miss Mary kan ada di sana. Setuju. Jadi konteksnya nanti kan kita pengen tarik ya, lessons learn-nya apa, sehingga gimana kita bisa pakai lessons learn itu untuk bangun pendidikan di Indonesia kan gitu. Iya. Setuju. Dan saya bersyukur bahwa saya kuliah di NTU itu cuma pas lagi kuliahnya aja, nggak SD, SMP, SMA gitu. Karena kalau nggak mungkin saya akan terbawa dengan arus sistem yang seperti itu. Saya kurang setuju juga, karena menurut saya setiap orang kan learning curve-nya berbeda. Ketika dia SD belum tentu dia maksudnya ketika dia SD tapi dia belum men-show dari potensial, bukan berarti dia nggak punya potensial. Santai tiap orang, tiap anak kan learning curve-nya berbeda gitu. Jadi harus dikasih waktu juga untuk anak ini bertumbuh. Ya kan sama aja kayak pohon, bibit jagung sama bibit duren sama bibit tebu sama bibit bambu kan beda-beda waktu mereka tumbuhnya gitu. Jadi harus given enough time gitu buat mereka bertumbuh dan berkembang gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang pembelajaran yang bisa ditarik at least ini yang saya bawa juga khususnya buat anak-anak saya dan juga di Meridian Learning Center ini pun at least yang paling penting anak itu harus pertama tadi mindset, dia harus punya positive self image. Menurut saya itu penting banget, drive untuk harus punya tujuan dan harus punya drive untuk bisa mencapai tujuan itu. Iya, hanya saja memanage that drive. Jadi menurut saya anak itu harus punya tujuan, dia juga harus punya kepercayaan diri bahwa dia tahu dia punya bakat, punya potensi, dan punya drive, sehingga dia bisa memaksimalkan bakat dan potensinya untuk mencapai tujuan yang memang udah dia cita-citakan itu. So,
Kalau aku mundur agak sedikit ke belakang tentang pertanyaanku tadi ya, tentang sejauh mana NTU itu berkontribusi banyak gitu ya. Kalau dari jawaban Miss Mary tadi, banyaknya itu datangnya dari lingkungan, dari orang-orang, dari teman. Pada ngoyo banget sih gitu. Perpustakaan itu udah kayak lagi sales gitu ya kan. Habis selesai kuliah langsung ngerubutin dosennya gitu. Jadi memang akhirnya environment yang ngebentuk kita ya. Maka kalau kita mau kembali ke pertanyaan lebih awal lagi, apa yang salah dengan pendidikan kita gitu? Jangan-jangan environment-nya yang tidak ngebentuk drive, dorongan, semangat, mindset yang tepat yang akan ngebuat si anak tadi nanti beneran jadi in the future. Apapun yang dia inginkan untuk jadinya gitu. Nah, kalau dengan kesimpulan gini, komentar Miss Mary gimana? Iya, betul. Makanya menurut saya, ini kan kalau kita ngelihat secara Indonesia secara keseluruhan ya, of course pendidikan yang ada di Jakarta sama pendidikan yang ada di luar Jakarta berbeda. Tapi kalau saya ngelihat nih di Jakarta aja, jangankan di Jakarta, di Indonesia aja udah banyak banget sebenarnya sekolah-sekolah unggulan yang sangat bagus, yang menghasilkan orang-orang besar yang sangat luar biasa juga. Nah, menurut saya ada hal yang baik yang dilakukan oleh institusi-institusi ini. Nah, ini harusnya dicermati apa dan gimana caranya bisa diduplikasi ke yang lainnya. Apakah mungkin mereka punya daya kompetitif ini, apakah mungkin mereka ada selection-nya, ataukah ya intinya menurut saya hal-hal yang memang sudah sangat baik. Karena kalau kita lihat Indonesia, yang kita tadi nggak kalah juga kok dengan luar negeri. Ya hanya saja yang sudah sangat baik itu coba dong diteliti dan lihat bisa nggak sih kita ambil DNA-nya dan kita duplikasikan sehingga ini merata gitu. So misalnya gini ya, Miss ya. Jadi ketika anak saya lulus SMA, dia mau kuliah gitu ya. Terus mau kuliah di mana nih? Gitu. Kalau di bayangan saya itu gini, sebenarnya terserah mau kuliahnya di mana. Karena yang penting itu yang ayah bayar ya sebagai sponsor bagi si anak itu adalah lingkungan di mana kamu kuliah. Saya ngomongnya gitu kepada saya. Itu lebih penting dibandingkan perkuliahan itu sendiri. Ya, setuju. Karena kalau perkuliahannya, artinya materi yang diajarkan oleh dosen di ruang-ruang kelas itu, lu sebenarnya mau belajar ke Harvard aja pakai iTunes U juga bisa kok, di YouTube juga banyak kok gitu. Cuma sekedar ilmunya aja gitu, atau ijazahnya aja. Tapi yang akan ngebentuk kamu di masa yang akan datang, itu adalah apa yang kamu lakukan di perkuliahan kamu, yang itu pasti mau nggak mau, suka nggak suka, terstimuli, terpicu oleh apa yang ada di sekitar kamu. Gitu. So, lebih penting mendapatkan lingkungan yang terbaik dibandingkan dosen yang terbaik dalam konteks akademiknya. Itu ininya saya, pandangannya saya gitu. Setuju, sangat gitu? setuju. Sangat setuju. Sometimes kadang-kadang kenapa orang rela gitu kan bayar mahal-mahal dan gila-gilaan pengen banget ke Harvard, ke Stanford gitu, atau mungkin ke UI, ya karena environment-nya, karena orang-orang yang bisa masuk situ adalah orang-orang yang mungkin sudah terpilih, dan ada alasan kenapa mereka sudah terpilih. Mungkin mereka punya yaitu mindset, pola pikir yang benar, mereka pun juga pintar. Jadi, dan kita semua tahu kan seperti apa kamu 5 tahun mendatang kan tergantung dari dengan siapa kamu bergaul, ya kan, apa yang kamu baca, apa yang kamu menarik dengar. itu adalah seringkali lingkungannya itu justru lingkungan yang akhirnya ngebangun ya. Lingkungan, kalau tadi Miss Mary kan ngasih contohnya kan yang akademik kan. Tapi kalau yang di Indonesia, lingkungan yang ngebentuk itu jangan-jangan bukan akademik. Karena yang Miss Mary tadi cerita nggak terjadi di Indonesia. Mahasiswa pada ngantri perpustakaan gitu ya. Pas lagi bubar pada nggak tahu nih yang di sini yang kuliah begitu nggak di sini. Kalau gue sih nggak. Tapi lingkungan ngebentuk, karena setiap kali kita rekrut karyawan kan ya, kita kan nanya kan kuliah di mana. Pertanyaan wajibnya kan waktu kuliah kamu ngapain aja kan gitu. Kita pengen tahu tuh aktivitas sosialnya dia apa, kemahasiswaannya dia apa. Justru yang ngebantu akhirnya dia nanti punya leadership skill yang bagus, dia punya inisiatif, punya drive, punya daya juang. Itu kebangun justru di luar kelas. Oh iya. Non-academic activities justru gitu. Betul. Ya. Betul. Nah, so kalau misalnya ada kampus yang unggulan, ya, tapi dia nggak punya non-academic activity yang menghadirkan lingkungan seperti itu, aku bilang itu bukan kampus yang bagus gitu.
Nah, sehingga kalau misalnya tadi dicontohin gitu ya, mungkin kalau Harvard ya kan Harvard gitu, lo bawa ijazahnya Harvard aja lo diterima di mana-mana lah gitu ya. NTU juga lah ya, lo bawa ijazahnya NTU juga pasti diterima di mana-mana gitu ya. Tapi bagi seorang pengusaha kan ijazah jadi nggak terlalu penting kan, karena dia tidak ngelamar kemana-mana kan. Yang lebih penting adalah drive-nya tadi yang non technical skills-nya justru kan ya. Yang itu jangan-jangan justru missing di sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan itu hanya mengajarkan apa yang terjadi di kelas saja. Tapi tidak didesain untuk secara sistemik ngebangun sebuah budaya kiasu tadi kalau pakai terlepas dari positif dan negatifnya ya gitu ya, atau budaya-budaya yang lain gitu. Nah gitu. Oh, itu setuju. Kalau tadi saya bilang kan cerita saya di NTU itu kan hanya salah satu dari segi akademik. Tapi di luar itu saya juga sangat belajar lebih banyak lagi dari ECA, segala macam competitions yang ada. Salah satu hal kenapa saya walaupun teknik elektro, tapi akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke bisnis begitu lulus kuliah, karena di tahun-tahun terakhir setelah saya doing industrial attachment, ya saya malah ikut kelas-kelas bisnis karena kampus seberang tuh kampus bisnis gitu. Jadi mereka banyak ada business competition, menghadirkan banyak entrepreneur Singapura datang ke sana gitu. Jadi ya saya jadi belajar ekstra tambahan gitu. Inisiatif saya sendiri gitu. Nah, jadi balik lagi ke sini definitely, dan menurut saya sebenarnya saya percaya setiap institusi, setiap universitas pasti mereka ada ininya sendiri kon. Pasti ada klubnya sendiri, ada kegiatan di luar mahasiswa sendiri, ada wadahnya untuk mereka. Ya kan biasa kan suka ada klub-klubnya sendiri gitu. Ya. Yang kita inginkan kan gini, kalau seandainya government bisa punya kebijakan dan juga kurikulum yang itu secara langsung akan menumbuh suburkan tadi itu yang kita omongin. Ya. Jadi maksudnya gini, jangan kita lepas ke ya anaknya sendirilah, kalau emang niat belajar pasti pintar, kalau niat mau organisasi ya pasti dia punya leadership yang bagus. Itu semuanya kembali ke anaknya. Itu artinya government lepas tanggung jawab gitu. Nah kan kebetulan kita lagi ngomongin tentang government atau pihak yang terkait atau pihak penyelenggara pendidikan, pihak sekolah gitu ya. Kalau ngobrol sama mereka nggak bisa pakai bahasa yang tadi, kembali ke anaknya nggak bisa. Ya lu yang punya tanggung jawab gitu. Amanahnya ada di tangan kamu gitu. So apa yang kamu lakukan systemically? Ya kalau tadi pakai Singapura, secara sistemik pendidikannya dibuat dari SD kayak gitu sehingga semuanya kiasu gitu ya, dan akhirnya jadi gitu. Nah, oke, sekarang kalau Indonesia itu mungkin nggak cocok untuk Indonesia. Tapi kalau Indonesia itu kayak gimana nih? Sistem apa yang harus dibangun di setiap kampus atau sekolah-sekolah sehingga akhirnya menumbuhkan growth mindset, menumbuhkan semangat daya juang yang tinggi, grit dan lain sebagainya. Yang itu akan melengkapi kemampuan akademiknya dia, sehingga akhirnya dia akan jadi orang hebat di masa yang akan datang. Kan gitu kita challenge. Nah, sekarang last question nih, Miss. Kalau Miss Mary menjadi Menteri Pendidikan, menggantikan Mas Nadiem, ya kan udah ada Mas, tinggal ganti Miss, kan dikit kan dari ya dari Mas Nadiem jadi Miss Mary, jadi Menteri Pendidikan. And you have the power to create a system dan juga policy kebijakan supaya akhirnya apa yang semua Miss Mary impikan, yakini sebagai itu sesuatu yang baik bagi anak-anak. Because you've been doing this for quite a while, right? Ya kan? Gitu. Apa yang akan diubah oleh Miss Mary terkait dengan sistem pendidikan kita di Indonesia? Makanya saya nggak mau jadi Menteri Pendidikan. Susah soalnya. Terlalu berat. Karena banyak orang pasti berkomentar, udah bikin ini, udah bagus, tapi pasti akan ada kiri kanan bilang harusnya nggak gini, harusnya kayak gini gitu. Jadi susah. Gitu. Nggak apa-apa, kan kita personal opinion Miss Mary. Oke, tapi kalau saya satu ya, saya akan melakukan project based. Project based. Karena at the end of the day, menurut saya dengan adanya sebuah project, apapun itu ya, mau SMP, SMA, kuliah, ketika dia melakukan membuat sebuah project, sebenarnya secara tidak langsung dia membuahkan apa yang sudah dia pelajari dan bisa mengeksekusinya menjadi satu karya gitu. Karena tantangan sesungguhnya orang ini belajar atau enggak sih, kan nggak tahu. Tapi dengan adanya project, ada karya, ini bisa lihat, ini hasilnya, sesuatu yang bisa dia banggakan. Ada bukti bahwa kamu sudah bisa mengolah apapun input yang saya kasih, ini ada outputnya. Dan menurut saya ketika ada project ini, dia juga bisa bebas menggunakan apapun resources-nya. Bahkan sebenarnya dengan ada project ini ya kita bisa ada practitioner, misalnya kalau kita project business, at least bisa mendatangkan orang untuk ngasih insight, sudut pandang dari mereka, gimana sih caranya bikin, misalnya kayak
Projectnya contohnya bikin event, ya kan? Ya oke, kamu belajar apa yang kamu pelajari, kamu hitung-hitungan bisnisnya, tapi mungkin ya kamu bisa menghadirkan atau bisa berkolaborasi dengan yang ada di industri gitu. Contohnya kalau anak SMP misalnya bikin ya apa nih, misalnya bikin minuman gitu kan, ya bisa dihadirkan orang-orang seperti yang memang udah ekspertis di bidangnya. Jadi mungkin satu hal, I will do more project based sebagai hasil akhirnya untuk memake sure anak ini Belajar. ada outputnya. Karena hasil, for me personally, education is not a process of transferring information, tapi education is a process of transformation. Jadi bukan cuma transfer informasi, tapi transformasi. Sedangkan kalau ada transformasi kan berarti ada outputnya nih. Sebelum dan sesudah, apa karyanya? Apa yang udah kamu tangible wujudkan gitu. Sesuatu yang mereka bisa banggakan dan berguna. Itu sih artinya mungkin. buat education tuh sekonkret mungkin menjadi sebuah karya nyata. Ya, karena prosesnya itu akan membuat mereka jadi mau belajar lebih banyak, terpancing karena kontekstual, dan juga dalam prosesnya itu mereka buktikan bahwa mereka beneran belajar, ya, beneran paham, ya, nggak cuma sekedar hafal, dan more than that, di situ kan kesempatan mereka belajar kerjasama, kolaborasi, ada kepemimpinan, problem solving dan sebagainya. Aplikasinya seperti apa, hasilnya apa. Jadi mungkin itu aja sih. Jadi hasil akhirnya always project based. So, Mas Nadiem, ya, tolong didengarkan ya, Miss Mary ya. Dan siapapun nanti yang akan jadi menteri berikutnya, ini layak dipertimbangkan, Pak Presiden berikutnya. Ini belum dipikirin loh. Ini cuma gara-gara belum dipikir aja begini, Dokter Indra nanya. Terus bayangan saya, ya, I think itu. Dan I am totally agree dengan itu. Ya, saya juga termasuk yang mengangkat project based learning sebagai salah satu teknik metodologi pembelajaran paling bagus menurut aku. Miss Mary, terima kasih banget, very inspiring. Sama-sama. Banyak dapat ide-ide baru di sini. Mudah-mudahan saya yakin teman-teman semuanya juga dapat semangat baru, inspirasi baru, dan juga bahkan solusi ya untuk pendidikan negeri ini. Terima kasih, Miss Mary, untuk waktunya. Thank you.